Selamat melayani. Saya mute ya. Terima kasih. Oke. Memberkati ya. Shalom semuanya. Shalom. Kita berkumpul lagi di ibadah fellowship kita pada malam hari ini. Kita mau sama-sama dekatkan hati kita kepada Tuhan. Kita mau sama-sama menyembah memuji Dia pada malam hari ini. Tapi saudara, mari kita sama-sama angkat satu penyembahan mengajar hadirin. Dekat padamu itu rinduku, setiap kata kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kiriku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Amin, saudara. Mari kita sama-sama mengimani lagu dari awal, dekat pada merindu kami, Tuhan. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kata kau pun menunggu. Aku sangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kiriku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidup.
mengejar hadirat-Mu Tuhan, membawa sembah kami, membawa pujian, penyembahan kami Bapa. Memandang, membawa, menyembah-Mu yang tempat pulasmu, memuji kebesaran nama-Mu Bapa, mengindahkan semua hal baik, melakukan perintah-Mu Bapa. Haleluya Yesus, haleluya. Kami mau memandang wajah-Mu, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadirat-Mu dalam hidupku. Kami membawa sembah kami, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, mengejar hadir-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Oh, haleluya. Kami membawa Engkau ke dalam pujian kami, penyembahan kami. Kami mau sembah Kau Bapa, masuk dalam hadirat-Mu. Kau yang sucikan kami, Kau tuntun kami Bapa. Haleluya Yesus, haleluya Bapa. Oh ya Rabbi ya Shabbat ya Rabbi ya Shabbat. Oh ya Rabbi ya Shabbat Bapa. Haleluya, haleluya, membawa sembah kami, mengangkat pujian untuk-Mu Bapa. Oh ya Bapa ya Bapa ya Shabbat. Oh ya Bapa ya Bapa ya Shabbat ya Bapa. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya Bapa, haleluya. Dekat pada-Mu Tuhan, merupakan rindu kami Bapa, rindu setiap kami Tuhan. Kami yang terus dekat, kami yang terus intim bersama-Mu Tuhan Yesus. Jadikan kami Bapa mempelai-mu Tuhan, yang penuh dengan hadirat-Mu Bapa. Kami mau masuk hadirat-Mu, kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Yang berkati kami Tuhan, sertai kami Bapa. Kau berkati ibadah Tuhan Yesus dari awal sampai hingga akhirnya Bapa. Kiranya Tuhan, ibadah ini ya Bapa bisa menjadi rema untuk kehidupan kami ya Bapa. Sehingga Tuhan, selepas ibadah kami ini ya Bapa, kami bisa merasakan semangat baru Bapa, sukacita dari Engkau Tuhan. Ya Bapa, kalau sebentar Bapa kami akan mengangkat pujian bagi-Mu Tuhan. Kau yang tanamkan hati yang penuh dengan sukacita Bapa, sehingga kami akan bersorak-sorai untuk memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Bapa. Kau sertai kami Tuhan. Haleluya, bagi kita yang siap memuji Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Kita sudah menyembah Tuhan dan sekarang kita mau angkat pujian bagi Dia. Kita mau angkat satu pujian, firman-Mu kita bagi kakiku. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu
terang bagi jalan-jalanku, kebenaran menuntun setiap hari. Ku menantikanmu, beri kekuatan baru. Semuanya, ku kan terbang tinggi di hawa bersamamu dalam kemuliaan. Setiap firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Mari kita akan jadi awal firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku, dan janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di hawa bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Haleluya, kita sudah memuji Dia, dan sekarang saya akan membuka ruang kesaksian bagi saudara-saudara yang bersaksi. Saya persilakan yang ingin bersaksi pada malam hari ini. Ada yang ingin bersaksi? Buat bersaksi, kita akan langsung masuk ke ruang Tuhan. Tapi sebelum itu, saudara-saudara, mari kita sama-sama angkat satu penyembahan. Firman-Mu berkata, Kau beserta. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Firman-Mu berkata, Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau kekuatan, Kau yang ku sembah.
Mari kita angkat penyembahan dari awal. Firman berkata, kau beserta. Firman berkata, kau besertaku. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya, dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganmu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayapku ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, kau kekuatan, kau yang ku sembah, Yesusku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, kau yang ku sembah, kau ku nantikan, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Saya serahkan kepada hambanya. Haleluya. Kita satu dalam doa. Bapa kami yang baik Tuhan, dan intinya kami berterima kasih dan berterima kasih. Kami bisa melewati hari demi hari Tuhan. Dan pada saat ini kami bersyukur selalu Tuhan. Kami bisa bersama-sama Tuhan mengikuti ibadah fellowship secara Zoom Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarpun kami beribadah secara fellowship Zoom Tuhan, tidak mengurangi kasih dan berkat-Mu yang Kau sediakan dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, ada kasih dan berkat yang luar biasa yang Kau sediakan Tuhan di dalam ibadah pada malam hari ini Tuhan. Kami juga selalu bersyukur Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan, kami masih diberikan kesempatan untuk menerima berkat yang luar biasa Tuhan, yaitu firman-Mu Tuhan, yang selalu menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami dan terang bagi jalan kehidupan kami Tuhan. Kami percaya biarlah kami Tuhan terus bertumbuh dan bertambah Tuhan di dalam Engkau Tuhan. Iman percaya kami kepada Engkau Tuhan, kami semua dikuatkan oleh firman yang akan ditaburkan pada malam hari ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, biarlah apapun yang diperkatakan oleh hamba-Mu ini Tuhan, semuanya sesuai dengan kemauan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau pakai terus hamba-Mu ini Tuhan sebagai alat-Mu yang Kau sempurnakan selalu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Ada saudara-saudara yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan, amin.
Haleluya. Shalom semuanya. Ya, kita bersyukur selalu ya. Tuhan Yesus apa? Baik. Amin. Saya pada hari ini ya kita mendapatkan berkat yang luar biasa lewat firman pada malam hari ini yang dikirimkan oleh pusat, yaitu temanya pada malam hari ini menanggalkan dosa. Aduh, susah-susah gampang ya kalau menghadapi kehidupan ini. Ya susahnya kalau tanpa Tuhan. Ya, bisa nggak ya kita menanggalkan dosa? Tetapi kalau kita bersama Tuhan, kita percaya di dalam Tuhan, tidak ada yang tidak pasti. Di dalam Tuhan selalu pasti bisa kita mengandalkan dosa. Yang penting kita melekat di dalam Tuhan. Amin. Siapa yang mau melekat di dalam Tuhan? Lambaikan tangannya semuanya. Oke, oke, oke. Kurang tinggi. Oke, ya. Di sini adalah dosa-dosa apa sih yang membuat kita harus menanggalkan dosa. Di sini ada yang pertama ya, dosa seksual ya. Jadi kita buka aja langsung di 1 Korintus 6 ayat 18 sampai 20. 1 Korintus 6 ayat 18 sampai 20. Ya, sini sudah ada ya. Kita baca sama-sama biar semuanya diberkati. Oke, 1, 2, 3. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan apa? Tubuhmu. Ya, firman Tuhan sudah dikatakan ya, sudah jelas. Tetapi siapa yang mengikat dirinya sendiri pada Tuhan? Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Firman ini sudah dikatakan ya, jauhkanlah dirimu dari percabulan. Ya, di dalam firman ini yang saya ambil, yang saya tangkap adalah jauhkanlah dirimu dari percabulan. Ya, karena saya sudah berumah tangga ya. Jadi ya di dalam rumah tangga itu bukan hanya kita tujuannya ya rada ini sedikit ya, bukan bertujuannya untuk dapat menikmati hal seks seperti itu ya. Tetapi ya kalau kita sudah berumah tangga ya kita fokus untuk menghadapi keharmonisan kesatuan hati di dalam rumah tangga. Jadi di dalam rumah tangga itu kita harus fokus akan berkat yang Tuhan kasih, orang yang Tuhan percayai untuk menjadi penolong di dalam kehidupan kita. Menolong dalam kehidupan kita yaitu ya bukan hanya seorang istri aja ya, memang yang utama adalah istri sebagai tiang doa keluarga. Tetapi suami juga bisa dibilang sebagai penolong, pelengkap untuk keluarga, kekuatan di dalam keluarga, yaitu suami juga bisa dibilang sebagai kekuatan di dalam keluarga. Ya, seperti saya kalau di dalam rumah tangga seberat apapun, dan suami juga seberat apapun pekerjaan yang kita hadapi di dalam dunia ini, ya kayak suami bekerja di kantor seperti saya ya, dan saya pun bekerja untuk mengurus rumah tangga. Dan kalau hanya memikirkan hak seksual seperti itu, ya itu artinya kita hanya memenuhi kebutuhan daging kita, dan kebutuhan rohani kita ya tidak ada di pikiran kita. Itu namanya kita perbuatan dosa ya, karena kita tidak mempunyai, di sini sudah dikatakan sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar.
Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuh. Jadi kita berumah tangga harus berpikiran selalu positif ya. Bagaimana menjaga keutuhan rumah tangga kita untuk yang Tuhan sudah percayakan di dalam kehidupan kita. Kita memiliki seorang suami atau seorang istri, kita harus bisa menjaganya. Jangan sampai kedua belah pihak ini ya ada hal-hal yang mengganggu pikiran saja kan, pikiran kita atau hal-hal yang mengganggu pekerjaan kita karena tidak adanya kesehatian di pikiran kita hanya memikirkan hal-hal duniawi saja ya. Jadi kita harus ya di sini karena atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh itu dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Jadi tubuh kita ini adalah milik Tuhan. Jadi kita harus menjaga semuanya itu. Dan ya, di dalam kehidupan ini kita harus selalu melekat kepada Tuhan. Karena tubuh kita ini adalah di firman sudah dikatakan bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Allah itu ada di dalam hidup. Jadi kita harus bawa menjalani hidup ini harus selalu melekat kepada Tuhan. Kita bersyukur pada malam hari ini semuanya sudah di dalam Tuhan. Jadi kita harus jangan memikirkan hal-hal duniawi yang bersifat berumah tangga hanya tujuannya bisa melakukan hal semuanya itu. Tetapi pikirkanlah kita harus apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita, seorang anak, seorang istri, seorang suami, itu harus kita jaga agar melekat kepada Tuhan. Dan karena kita sudah dipercayakan untuk diberikan pasangan hidup atau diberikan anak yang kita kasihi, ya kita harus bisa saling menjaga. Itu dengan cara apa ya? Kita harus sama-sama bawa suami, bawa istri, dan bawa anak-anak kita selalu di dalam Tuhan. Jangan kita menjadikan hal-hal duniawi itu menjauhkan kita dari Tuhan. Jadi hanya memikirkan hal yang tidak baik. Jadi kita harus bawa keluarga kita melekat kepada Tuhan sehingga kita tidak salah pemikiran, dijauhkan dari segala pemikiran yang tidak baik. Kita harus percaya, kembali lagi kita bawa hati kita, bawa tubuh kita ke dalam Tuhan. Makanya jadi kita segala apapun yang kita pergumulkan dari tubuh jasmani untuk jasmani kita, untuk rohani kita, biarkan Tuhan yang bekerja di dalam kita. Karena hanya di dalam Tuhan semuanya akan, di firman sudah ada semuanya, Roh Kudus yang kamu peroleh dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, kita milik Tuhan. Dan di sini kita harus memuliakan Allah dengan tubuhmu. Harus memuliakan Allah dengan tubuh. Jangan kita menggunakan tubuh ini sembarangan hanya untuk memenuhi kedagingan kita. Jadi kita harus di dalam keluarga saling bersatu hati, saling bergandengan tangan. Kita sudah dikasih pasangan yang baik dan kita sudah dikasih anak yang ganteng, yang cantik. Kita bergandeng tangan semuanya mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah membayar kita, di sini sudah ada sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Tuhan sudah membela kita. Jadi kita harus muliakanlah nama Tuhan karena tidak ada yang pernah sia-sia kalau kita hidup di dalam Tuhan. Ya kita percaya, ya apalagi saya sudah punya anak yang besar-besar ya, jadi ya saya hanya bisa berdoa biar Tuhan yang melindungi, jauhkan dari hal-hal yang ya semua orang tua pasti ya
memikirkan anak-anak dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik semuanya. Kita serahkan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Jadi kita harus bisa menjaga keutuhan rumah tangga kita dan jangan memikirkan hal-hal yang ya di luar jalannya Tuhan ya. Kita harus ya apa yang Tuhan percayakan harus kita terapkan yang terbaik lah untuk keluarga kita, apalagi untuk tubuh kita sendiri pun kita harus jaga. Jangan kita cemarkan diri kita dengan hal-hal yang tidak Tuhan inginkan. Dan di sini juga dikatakan, kita buka lagi di 1 Korintus 7 ayat 5. 1 Korintus 7 ayat 5. Ya, di sini dikatakan, janganlah kamu saling menjauhi, kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya iblis jangan menggodai kamu, karena kamu tidak tahan bertarak. Bertarak itu adalah gampang tergoda ya. Kita sebagai umat manusia itu ya secara kedagingan ya mudah untuk digoda. Jadi bertarak itu artinya mudah untuk secara kedagingan mudah untuk tergoda ya hal-hal duniawi. Dan di sini kita janganlah kamu saling menjauhi. Jadi kita harus ya seperti ini, kita bersyukur pada malam hari ini kita bisa beribadah secara fellowship Zoom ya. Kita melekatkan diri terus kepada Tuhan. Jangan kita menjauh dari Tuhan. Dan di sini juga dikatakan kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu. Jadi kita ya kalau kita ada sesuatu hal yang mungkin secara kedagingan kita tidak kuat dan ya kita harus menyelesaikannya, mungkin kita butuh seseorang untuk sharing atau seperti apa gitu, sharing untuk mengenai kehidupan kita pribadi lebih dalam lagi. Dan ya kita percaya kalau kita di dalam Tuhan pasti ada jalan keluar yang terbaik. Dan di sini juga supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Jadi kalau ada sesuatu hal kita ya perantara kita dengan Tuhan adalah doa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama supaya iblis jangan menggodai kamu karena kamu. Jadi kita di dalam segala hal yang tadi sudah bilang ya kita harus ada kesatuan hati di dalam rumah tangga. Jadi kalau kita sudah ada kesatuan hati, kita sama-sama berdoa, saling sharing dengan suami atau istri, atau kalau yang belum berumah tangga dengan orang tuanya, atau dengan orang-orang yang dipercayainya. Tapi ya kalau saya sih menyarankan kepada keluarga saya kalau bisa jangan di luar dari keluarga inti. Jadi, kalau misalkan kayak anak saya atau suami saya atau saya pribadi kalau saya mau sharing ya dengan keluarga inti saya pasti ya bawa dalam doa lah semuanya. Jadi kita harus selalu bersama-sama di dalam Tuhan, bawa semua permasalahan kita, kehidupan kita di dalam Tuhan, supaya kita tidak membuka celah bagi si iblis. Dan firman juga ada, supaya iblis jangan menggodai kami. Banyak hal yang kita tidak mengerti ya di dalam kalau kita punya pemikiran yang seperti itu ya, dosa yang kita secara kedagingan ya memang tidak kuat, tetapi
Kalau kita di dalam Tuhan dan tidak memikirkan hal-hal yang negatif seperti yang tidak kita inginkan, dan kita akan bisa melewati semuanya itu. Kalau kita sudah di dalam Tuhan, pasti kita tidak akan tergoda oleh hal-hal yang tidak kita inginkan ya. Jadi kita harus lebih melekat lagi kepada Tuhan. Di sini juga ada dosa yang kedua adalah dosa penyembahan berhala. Kita buka di 1 Yohanes 5 ayat 21. Firman yang dikatakan 1 Yohanes 5 ayat 21. Kita buka. Ya. Sini saya bacakan ya. 1 Yohanes 5 ayat 21. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Jadi kita harus berhati-hati dalam menghadapi hidup ini. Kalau kita ya mungkin ada kalanya kita ya, malas untuk beribadah, tetapi kalau kita lagi secara kedagingan mempunyai perasaan malas seperti itu, ya kita lawan dengan kedagingan kita. Kita lawan, kita ingat kasih Tuhan. Kita ingat segala berkat Tuhan yang Tuhan sudah curahkan. Jangan kita ingat segala masalah kita, tetapi kita berhala itu bukan hanya berbentuk kayak suatu benda gitu, misalkan ada yang memakai gambar binatang atau memakai gambar orang atau memakai gambar apapun, bukan hanya berbentuk itu. Segala berhala itu, segala masalah yang ada di dalam hidup kita itu pun bisa menjadi berhala karena kita memikirkan masalah itu dan kita menjadikan masalah itu nomor satu di dalam pikiran kita. Itulah godaan di dalam kehidupan ini. Jadi kita harus waspada terhadap segala berhala. Di firman sudah dikatakan, Tuhan sudah berkata di dalam Yohanes ini, waspadalah terhadap segala berhala. Jadi kita jangan terlena oleh sesuatu masalah yang ada di dalam kehidupan ini. Apapun bentuknya, kita harus fokus akan segala apa yang Tuhan sudah rancang di dalam kehidupan. Ya, seperti ya contoh saya sudah ditugaskan Tuhan untuk menggembalai gereja kita di Jemaat Immanuel, saya fokus ke situ. Jangan biarpun ada masalah yang terjadi mungkin di dalam pelayanan saya atau masalah di dalam rumah tangga saya atau masalah di dalam yang hal-hal yang lain, masalah yang saya hadapi, ya saya harus bisa membuang semuanya itu jauh-jauh segala masalah. Saya harus fokus kepada Tuhan. Jangan masalah saya menempel di dalam otak saya, tetapi masalah itu semuanya saya hilangkan. Saya hanya percaya Tuhanlah nomor satu di dalam hidup kita. Jangan kita terlena oleh suatu masalah kita atau hal-hal yang ya semuanya itu Tuhan tidak inginkan. Tuhan sudah peringatkan di dalam Yohanes dan di dalam Roma juga caranya kita untuk menangkal semua dosa di dalam penyembahan berhala ini adalah kita buka lagi di Roma 1 ayat 22 dan 23. Roma 1 ayat 22 dan 23. Roma 1 ayat 22 dan 23. Oke. Ya, di sini. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Burung-burung, binatang-binatang yang berkaki empat, atau binatang-binatang yang menjalar. Di firman sudah ada dikatakan ya, mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat. Jadi banyak cara yang iblis lakukan di dalam kehidupan ini. Dan apa yang iblis lakukan? Tetapi mereka telah menjadi bodoh. Jadi kalau kita mengikuti
apa yang iblis buat di dalam kehidupan ini yang menggoda kita untuk jatuh dalam dosa, yaitu adalah manusia yang bodoh. Di firman dikatakan, tetapi mereka telah menjadi bodoh kalau mereka mengikuti segala dosa yang iblis sediakan buat menggoda manusia ya. Dan di sini bentuknya pun banyak macamnya ya. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Jadi kita tidak boleh mendewakan, mungkin ya karena sosoknya baik, karena sosoknya memang patut untuk kita teladani, ya kita jangan sampai menyembah orang tersebut ya. Tetapi kita ya bahwa kalau kalau ya mungkin ada sosok yang baik dari orang yang kita, menurut kita ini orang yang baik, buat kita jadiin pelajaran, semangat, ya tetap kita bawa dalam doa, kita bersyukur di dalam Tuhan, bahwa Tuhan kasih hikmat melalui orang itu. Tapi kita nomor satu kan Tuhan segala-galanya. Dengan apa? Dengan ucapan syukur yang kita ambil semuanya itu dari Tuhan, lewat orang yang menjadi teladan di dalam hidup kita. Jangan kita langsung mendewakan orang itu, orang ini baik nih, orang ini ya pantas kita ikut. Jadi orang-orang tersebut, bukannya Tuhan yang memberikan hikmat lewat apa yang kita lihat, apa yang kita dengar di dalam kehidupan ini. Jadi ya kita nomor satukan Tuhan lah di dalam kehidupan ini, sehingga kita dijauhkan dari segala dosa yang iblis sediakan buat kita. Jadi kita harus fokus kepada Tuhan, sehingga apapun yang Tuhan sediakan, apapun yang Tuhan berikan, kita percaya semuanya indah pada waktunya. Ya, makanya kita jangan buka celah buat iblis. Kita harus fokus di dalam Tuhan, melekat terus. Seperti saat ini kita bisa berfellowship bersama-sama. Kita harus terus buka hati kita buat Tuhan. Jangan merasa kita lelah di dalam kehidupan ini. Capek memang ada secara kedaging, tetapi kalau kita sudah menikmati, sudah membuka hati buat Tuhan, rasa capek itu ya seperti hilang dengan sendirinya. Jadi kita bersyukur dengan ucapan syukur di dalam Tuhan, pasti segala apapun yang menjadi ganjalan di dalam hidup kita, Tuhanlah pembela kita. Bukannya ya hal-hal secara masalah yang terjadi dalam hidup kita jadikan, kita masukkan di dalam pikiran kita. Itu ya namanya kita menduakan Tuhan ya, mendewakan masalah kita, menomorduakan Tuhan. Jadi kita harus menomorsatukan Tuhan di dalam hidup kita. Jadi sehingga segala apapun yang terjadi dalam hidup ini, ya Tuhan yang membelanya, Tuhan yang menyelesaikannya. Dan dosa yang ketiga adalah sini dosa cinta akan uang. Yang terakhir adalah dosa cinta akan uang. Kita buka lagi di 1 Timotius 6 ayat 10. 1 Timotius 6 ayat 10. Oke, di sini dikatakan karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ya, kita mau pilih Tuhan apa mau pilih cinta uang ya di sini. Uang itu juga bisa membuat kita menjadi dosa, ya menjadi berkat. Makanya tinggal pilihan ada di tangan. Kita mau dekat dengan Tuhan, ya berkatnya selalu abadi, saya percaya itu. Tetapi kalau kita dekat dengan iblis memang dapat uang, tapi tidak akan pernah abadi. Karena kita tidak
Karena kita mendapatkan uangnya itu tidak bersama Tuhan, tidak di dalam Tuhan. Karena uang, ya di sini sudah dikatakan karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Jadi setiap hari hanya memikirkan uang, 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 uang aja. Ya, dan di sini sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai akan tambah terhimpit kalau kita memikirkan uang. Semua orang memang butuh uang. Jadi jalankan semuanya itu bersama tuh. Saya percaya. Memang ya saya sudah berkali-kali ya kasihan ya bahwa ya di dalam hidup ini ya semua orang ya bersyukur ya kalau dari awal berumah tangga hidupnya tidak pernah kekurangan. Tetapi kalau saya mengalami di dalam rumah tangga saya, ya saya bersyukur tidak kekurangan. Tetapi saya hidup secara pas-pasan dan pernah minus. Tapi saya bersyukur tidak pernah saya sampai tergeletak. Saya percaya Tuhan bekerja di dalam, karena apa saya mengandalkan Tuhan di dalam rumah tangga saya. Biarpun saya dulu awal hanya berjalan sendiri, tetapi semua Tuhan yang bela. Ya, saya bersyukur ya hingga pada akhirnya saya bisa berjalan berdua bersama suami dan anak-anak saya. Ya, sehingga saya lebih dikuatkan lagi di dalam Tuhan. Ya, awal rumah tangga ya saya jalan sendiri biarpun itu pun dengan ya saya melewatinya dengan tetesan air mata. Dan ya saya bersyukur puji nama Tuhan, semuanya karena Tuhan lah yang bela sehingga Tuhan bisa menyentuh hati suami, melekat kepada Tuhan. Tuhan bisa menuntun anak-anak saya melekat kepada Tuhan. Saya bisa merasakan lah mereka ya anak-anak saya pun ya secara kedagingan namanya anak-anak ya melelahkan gitu, capek, ngantuk, ada aja gitu. Tetapi saya bersyukur di saat mereka merasa lelah dan capek, ya apapun yang ya saya sebagai orang tua memberikan nasihat namanya buat anak, saya tegas dalam hal ya mengikut Tuhan. Jadi ya saya bersyukur Tuhanlah yang memberikan anak-anak saya dan suami pengertian yang terbaik. Itu semua saya percaya karena Tuhan. Ya kita juga bisa lihat ya di dalam Alkitab ya para nabi-nabi ya. Semuanya ada kesatuan hati di dalam rumah tangga. Ya kita lihat zamannya Nabi Nuh di dalam membangun perahu yang begitu besar ya. Kalau tidak ada kesatuan hati di dalam keluarganya, mungkin dia bisa membuat perahu sebesar itu, bahtera sebesar itu. Ya itu semua karena Tuhan yang membentuk, Tuhan yang menuntun mereka semua. Ya kalau zamannya Nabi Nuh, pada saat Nuh diberikan perintah oleh Tuhan untuk membangun bahtera, pasti ada kekacauan, ada salah di dalam rumah tangganya, ada dilema tersendiri yang dia hadapi pada saat dia ya mungkin pada saat dia ngomong di dalam keluarganya membahas hal itu Tuhan yang suruh. Tapi itulah kalau Tuhan sudah memerintahkan kepada kita, semuanya jalannya pasti indah pada waktu. Dengan kesatuan hati Tuhan bentuk hati keluarganya. Ya karena apa? Karena Nuh adalah hamba Tuhan yang setia di dalam Tuhan. Makanya kita semua, ya kalau kita sudah percaya kepada Tuhan, tetapkan hati kita hanya untuk Tuhan. Kalau kita tidak tetapkan kepada hati kita kepada Tuhan, di firman sudah dikatakan, menyiksa dirinya sendiri.
dirinya dengan berbagai-bagai duka. Kan terlena terus, bukannya makin membangun kalau kita cinta akan uang ya, tapi kita akan terus merasakan siksaan akan uang itu. Waktu kita tidak bisa diberikan kepada keluarga, terus hidup juga di saat kita jatuh akan terus merosot. Makanya kita harus apapun ya Tuhan akan kasih hikmat lah dengan sendirinya buat kita semua. Berkat mungkin kita saat ini keadaan kita ya merosot, tetapi kita dengan iman percaya kita kepada Tuhan, kita lepaskan kepada Tuhan semuanya, serahkan kepada Tuhan semuanya, apapun yang kita miliki saat ini, kita naikkan dengan ucapan syukur, percaya pasti Tuhan berkati apapun yang kita, ya seperti di film ya, yang kita pegang, yang kita lihat, semuanya Tuhan berikan buat kita. Amin. Dan di sini juga dikatakan di Ibrani 13 ayat 5, kita lihat di sini. Ibrani 13 ayat 5. Ibrani 13 ayat 5. Ya, ini 13 ayat 5. Ibrani 13 ayat 5. Perjanjian baru. Paling bawah baris keempat ya. Ibrani 13 ayat 5. Kasih Fani. Sini dikatakan, janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Di firman sudah dikatakan, jangan kita menjadi hamba uang. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Jadi kita, dan di firman sudah dikatakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan. Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan selalu bekerja di dalam kehidupan. Jadi apapun yang kita hadapi dalam hidup, ya saya pun dalam keadaan seperti sekarang ini, ya memang secara kasat mata mungkin orang melihatnya ya semuanya serba kecukupan ya. Tetapi kalau saya secara kedagingan, saya tidak bertahan di dalam Tuhan. Ya, menurut saudara seperti apa hasilnya? Ya, tidak akan baik-baik saja. Saya pun harus lebih giat lagi berdoa, harus lebih giat lagi melakukan kepada Tuhan. Ya tujuannya buat apa? Ya bersyukur aja kalau saya pada saat ini. Bersyukur atas berkat yang Tuhan berikan. Begitu juga ya kita di dalam Alkitab juga. Itulah hasil yang Tuhan berikan kepada keluarga Nabi Nuh, kan kita sudah tahu ya. Segala masalah air bah begitu datang. Ya bersyukur keluarganya diselamatkan semuanya. Dan ya begitu juga dengan kita. Pada saat kita disediakan semuanya pada Tuhan, kita harus bisa tambah rajin untuk melekat kepada Tuhan. Ya Pak, khususnya pada saat-saat seperti ini ya kayak keluarga saya dipercayakan untuk memimpin gereja Betani Jemaat Immanuel.
ya bukannya saya merasa saya menjadi tinggi hati untuk menjabat hal menjaga gereja Betani Jemaat Immanuel ya, mengembalai suatu gereja gitu. Tetapi saya harus lebih lagi saya giat berdoa dan melekat dan menjaga rumah Tuhan. Ya, saya melihat dengan saya melakukan hal ini, saya melihat kekuatan yang Tuhan berikan. Secara kedagingan mungkin ya capek, tapi saya bersyukur dijauhkan dari segala hal yang tidak saya inginkan. Ya, Tuhan ya sediakan semua keperluan gereja, itu semua Tuhan yang menyediakan. Ya, saya pun ya keluarga saya semuanya serahkan kepada Tuhan. Jadi ya apapun yang kita hadapi di dalam segala pelayanan, ya kita bawa semuanya dalam doa. Baik untuk jemaat, baik untuk gereja, baik untuk masalah-masalah gereja, atau kebutuhan-kebutuhan gereja. Semuanya saya serahkan kepada Tuhan. Ya sedikit demi sedikit kita lepaskan semuanya, biar gereja mandiri. Kita mau membuat gereja itu mandiri semuanya. Semuanya saya percayakan, mandirinya saya percayakan kepada Tuhan, bukannya kepada manusia, para jemaat-jemaat yang Tuhan sediakan. Kita bersyukur Tuhan yang kirimkan semuanya. Dan saya hanya percaya semuanya Tuhan yang sediakan. Lambat laun saya ya hanya berpikir Tuhan sudah menyediakan wadah yang begitu ya bagi saya ya, wadah rumah yang terbaik lah yang Tuhan sediakan. Dan saya percaya Tuhan juga yang menyediakan semuanya, keperluannya, apapun yang gereja perlukan, Tuhan yang menyediakan semuanya. Ya, saya bersyukur Tuhan ya, mungkin bagi yang ya pengerja khususnya ya lebih ya makanya ya hati kita lebih percaya selalu kepada Tuhan. Kalau saya pribadi ya saya lebih percaya kepada Tuhan. Ya, saya dengan melihat semua yang Tuhan sediakan bagi gereja Betani Jemaat Immanuel itu menambah iman percaya saya kepada Tuhan. Makanya ya saya hingga saat ini saya masih diberikan Tuhan kesempatan untuk mengembali gereja Betani Jemaat Immanuel, yaitu kekuatan semua dari Tuhannya. Jadi ya makanya saya pun tidak, apa yang saya miliki semua punya Tuhan. Jadi ya semuanya, apalagi saat-saat ini ya memang keadaan dunia ini ya kita bisa lihat ya, untuk orang mencari uang itu susah-susah gampang ya. Ya susah-susahnya ya kalau kita melihat secara kasat mata ya, saingan perdagangan itu luar biasa, saingan pekerjaanmu pun luar biasa. Tapi kalau saya di dalam Tuhan, percayalah kalau kita sudah melekat di dalam Tuhan, apapun yang kita kerjakan, Tuhan pasti buat berhasil semuanya. Memang secara kedagingan saingan boleh banyak, dan rupanya wah lebih canggih deh. Tetapi kalau kita sudah di dalam Tuhan, tidak ada yang mustahil. Ya, saya pun melihat kemuliaan Tuhan itu ya saat ini kita juga bergumul ya untuk membayar uang sewa, jujur untuk membayar uang sewa gedung gereja ya. Dan ya saya pun melihat semua dari apa yang kita perlukan di dalam rumah Tuhan. Ya, saya tambah mengucap syukur sekali ya.
Sungguh luar biasa berkat Tuhan yang Tuhan sediakan. Kita sudah melakukan banyak hal di dalam ruko, di dalam rumah Tuhan, secara onsite yang Tuhan sediakan selama 1 tahun ini. Tetapi sungguh luar biasa, ya, sebesar apapun biaya yang kita perlukan, sekecil apapun yang kita perlukan untuk memenuhi kebutuhan rumah di Gereja Betani Jemaat Immanuel khususnya ya yang kita lihat yang kita terjun saat ini. Itu saya bersyukur menambah iman percaya saya, Tuhan menyediakan semuanya. Tuhan menyediakan semuanya. Ya, bukannya bukannya dari keluarga saya, tetapi semua dari Tuhan. Itu yang menambah iman percaya saya. Makanya ya saya terserah orang, ya saya pun di dalam keluarga, ya di saat saya membuka gereja mungkin ya ya di dalam hidup ini ya saya jadi jauh dari keluarga, jarang ketemu oleh keluarga. Ya, makanya ya karena karena saya hanya berpikir waktu yang Tuhan berikan itu sangat sementara. Jadi ya ada waktunya kita bisa berkeluarga, ya saya bisa jalankan, ya saya jalankan libur, ya semua saya ambil waktu yang hari di luar jam gereja. Ya, makanya ya saya bersyukurlah mempunyai keluarga besar yang begitu mendukung ya, yang bisa membuat jadi kita sekeluarga tambah dikuatkan lagi di dalam melayani Tuhan. Ya, kesatuan hati di dalam keluarga itu ya memang sungguh-sungguh menjadi kekuatan kita juga semua ya, saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Saya juga sharing sama istri saya, adik saya, biar ya sama-sama kita dikuatkan ya gitu. Apapun yang kita hadapi, ya saya sudah pada berkeluarga ya, keluarga, adik saya sudah pada berkeluarga. Ya mungkin banyak hal-hal yang masing-masing keluarga lewati ya. Dan ya kita bersyukurlah saling kuat dan saling satu hati. Ya, di dalam ya saya juga tekankan kepada keluarga saya juga ya utamakanlah Tuhan capek apapun. Ya, saya bersyukurlah di dalam keluarga saya terus bersatu hati, sediakan ya tidak pernah meninggalkan ibadah-ibadah, sediakan ya dimanapun dia beribadah. Keluarga saya kayak Vera sekarang di Pecapulit, itu saya dipanggil. Gereja-gerejanya mungkin beda ya, tapi ya kesatuan hati di dalam Tuhan itu sungguh luar biasa ya. Ya saya bersyukur Tuhan ya terus menyatukan hati keluarga saya di dalam Tuhan. Saya percaya kalau saya tidak membentuk di dalam keluarga dulu, gimana saya keluar ya. Itu semua kekuatan yang Tuhan berikan lah ya buat keluarga besar saya, Tuhan yang membentuk lah. Saya secara kedagingan tidak bisa mengatur keluarga saya, tetapi semuanya karena Tuhan ya, masing-masing yang menyentuh hati keluarga inti saya, keluarga besar saya, semua Tuhan. Ya saya bersyukurlah. Uh, makanya kita masing-masing ya saya sama-sama lah kita maju di dalam Tuhan, sama-sama kita jaga rumah Tuhan, khususnya Gereja Betani Jemaat Immanuel, untuk semuanya terus bersatu hati, terus kuat di dalam Tuhan, apapun yang terjadi, jangan kita menjauh dari Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, masalah boleh datang, tapi kita harus kuat di dalam Tuhan.
Karena kita percaya tadi firman yang sudah kita baca ya, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu ada buat kita, dan di sini Tuhan tidak akan membiarkan kita jatuh. Tuhan akan terus menopang kita. Apapun masalah kita, Tuhan pasti selesaikan. Amin. Jangan kita ragukan iman percaya kita kepada Tuhan, karena di firman sudah dikatakan ya, berbahagialah orang yang percaya tapi tidak melihat. Jadi semuanya itu pasti Tuhan berkati. Kita bersyukur malam hari ini kita semua sudah percaya kepada Tuhan, dan kuatlah di dalam Tuhan. Pasti segala masalah apapun akan Tuhan selesaikan. Amin. Dan inilah firman pada malam hari ini, tanggalkan semua dosa di dalam dunia ini. Biarkan Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan. Apapun pergumulan kita, apapun yang kita terima hari ini, ucapkan dengan rasa syukur, panggil nama Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan buka celah buat si iblis. Amin. Oke, kita satukan dalam doa. Bapa kami yang baik Tuhan, kami bersyukur pada malam hari ini sudah menerima berkat firman-Mu Tuhan. Kami mau tanggalkan semua segala beban kehidupan kami. Kami percaya Tuhan pengorbanan-Mu di kayu salib Tuhan telah membebaskan segala dosa kami. Kaulah juru selamat di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang luar biasa Tuhan. Segala masalah apapun yang kami hadapi di dalam kehidupan ini Tuhan, kami percaya semuanya akan dapat diselesaikan Tuhan, karena Engkau selalu beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Engkaulah kekuatan di dalam kehidupan kami Tuhan. Khususnya kami bersatu hati di rumah-Mu, di Gereja Betani Jemaat Immanuel Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, apapun yang kami perlukan untuk Gereja Betani Jemaat Immanuel Tuhan, semuanya Engkau yang menyediakan Tuhan. Dan seluruh Tuhan, para hamba-hamba-Mu Tuhan, yang menjadi pelayan-Mu dan menjadi jemaat-Mu Tuhan di dalam rumah-Mu di Gereja Betani Jemaat Immanuel Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Bapa yang Maha Tahu Tuhan. Biarlah kekuatan yang daripada Engkau Tuhan dan berkat yang berlimpah-limpah Tuhan selalu menyertai Tuhan. Semuanya Tuhan, para hamba-Mu Tuhan di dalam rumah-Mu di Gereja Betani Jemaat Immanuel. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, biarlah kami semua dapat menjadi terang-Mu dimanapun kami berada Tuhan, dan kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman di dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, itu bagi kita yang percaya, sama-sama katakan, amin. Serahkan pada WL. Terima kasih atas firman-Nya. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke dalam surat Al-Quran. Ada yang mau duluan yang hafalannya? Ada yang mau duluan? 11 ayat 29. Hari ini ayat hafalannya ada di Markus 11 ayat 24 ya. Ada yang mau duluan? Kalau enggak aku tunjuk deh. Apa? Ya udah boleh. Markus 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan,
Percayalah kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Oke. Selanjutnya, Tante Bimbing. Udah Ya, apa? coba ya, Perlin. Shalom. Halo. Markus 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah semua itu, percayalah hal itu, percayalah kamu telah menerimanya. Maka itu akan diberikan kepadamu. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Amin. Oke. Pak Yandinya apakah ada, Bu Ping? Kayak Andi lagi off. Lagi on. Ya, makasih, Ada. Perlin. Nanti di on kan lagi ya. Iya, pasti. Makasih, Perlin. Terima kasih. Ya. Halo, Pin. Selanjutnya, Kak Santi. Ya. Markus 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah kamu telah menerimanya, maka kamu akan diberikan kepadamu. Apa saja Hal itu Maka hal hal itu akan diberikan kepadamu. Oke, terima kasih Bu Santi. Terima kasih, Colin. Terima kasih, Shalom. Selanjutnya, Zara belakangannya. ya, yang nggak apa-apa ya. Adik berarti adik harus mengalah dengan kakak. Ya, Bu. Oke. Markus 11 ayat 24. Karena aduh, lupa deh. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta, dan doakan, percayalah bahwa kamu akan menerimanya. Kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Oke. Terima kasih. Selanjutnya ini Ibu Farah kayaknya dilewatin aja ya. Nggak boleh. Nggak dapat Paulu ntar. Lewatin. Kita keburu blank nih. Aduh, nggak apa-apa, itu yang seru soalnya. Enggak, udah diam-diam. Ya. Markus 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Terima kasih. Oke. Selanjutnya. Cio. Markus 11 ayat 23. Markus 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu inginkan, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu akan menerimanya. Telah menerimanya. Kamu telah menerimanya. Bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Oke. Blank dia. Oke, terima kasih. Selanjutnya, sepertinya Ibu Ana sudah siap. Sudah ready, Bu Ana? Sudah bisa melihat mimik muka orang ya.
Oke, shalom semuanya. Halo. Markus 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Amin. Oke. Selanjutnya. Markus 11 ayat 24. Karena itu Karena itu aku berkata, aku berkata kepadamu, lagi sih, saja apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah percayalah bahwa kamu bahwa kamu telah menerimanya, telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Oke. Oke. Terima kasih Fani. Dan ini cuma berdua saja. Hah? Cuma berdua aja. Ya, oke. Oke. Oke, terima kasih Bu Ana dan Fani. Tuhan Yesus memberkati. Oke. Selanjutnya, Ibu Sunping, apakah sudah siap? Ya. Terima kasih, Perlin. Ayat hafalan di Mazmur 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Amin. Oke, terima kasih Pimpin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih semua. Selanjutnya, Bu Charlie, apakah sudah siap Bu Charlie? Apakah masih menghafal Bu Charlie? Siap, Ci. Oke. Kalau Markus 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah kamu akan menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Amin. Oke, Bu Charlie. Ini cuma sendiri doang Bu Charlie? Iya, nih. Iya, berarti ya hari Senin di bawah ya Mas ya Bu Charlie ya. Biar rame. Oke. Oke, terima kasih Bu Charlie. Sama-sama, Perlin. Oke, selanjutnya Aida Kaltun, apakah sudah siap? Markus 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah kamu akan menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya Pak Yongki, apakah masih di mute Pak Yongki? Oke. Markus 11 ayat 24. Karena itu, aku berkata kepadamu, bahwa apa yang kamu minta dan doakan, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Oke, terima kasih Pak Yongki. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya, Pilia mungkin Pilia. Ya, Cik. Markus 11 ayat 24. Markus 11 ayat 24, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Amin. Oke, lihat harus memberkati.
Selanjutnya, apakah Ibu olahraga? Belum hafal banget, Ceh. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Nalan, kita bantu. Coba ya. Karena itu, Markus 11, ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, kepada apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Maka maka hal itu akan diberikan kepadamu. Oke, terima kasih Bola, Tuhan Yesus berkati. Terakhir, apa ya? Markus 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ya, untuk ayat hafalan di hari Senin itu ada di Ibrani 13 ayat 5. Fani boleh minta tolong dibukakan. Wah, hari ini nggak ada Tante Lipong ya. Oke. Di Ibrani 13 ayat. Oh, jadi kalau nggak ada Tante Lipong boleh panjang. Pantesan ayat hafalan panjang sekali. Ibrani 13 ayat 5. Aduh. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Ya. Pendek kali dikecilin ya. Oke. Ya, ini adalah hafalan untuk hari Senin besok. Nanti akan di-share lagi di WA. Itu karena sudah jam 9, kita akan tutup dalam doa syafaat. Bapak boleh tolong bawa doa syafaat? Bapak? Mari kita bersatu dalam doa untuk mengakhiri ibadah fellowship pada hari Rabu pada malam hari ini. Kami mengucap syukur ya Tuhan, di mana Engkau telah memimpin kami di dalam ibadah fellowship ini ya Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya ya Tuhan. Kami percaya Engkaulah yang melihat hati kami, kerinduan kami ya Tuhan, agar kami selalu dekat kepada Engkau ya Tuhan. Karena kami tahu ya Tuhan, di saat kami dekat kepada Engkau ya Tuhan, ada sesuatu kekuatan yang kami rasakan ya Tuhan, dan itu kami percaya semua berasal daripada Engkau ya Bapa. Terlebih lagi ya Tuhan, kami bertemu dengan saudara-saudara kami, walaupun melalui ya fellowship Zoom ini ya Tuhan, tetapi kami sungguh sukacita ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang telah Engkau taburkan ya Tuhan, dan mengingatkan kami kembali ya Tuhan, agar kami selalu berusaha untuk menanggalkan dosa, baik itu dosa seksual, dosa penyembahan berhala, dan dosa akar uangnya Tuhan. Oleh sebab itu, Engkau mampukan kami ya Tuhan, agar kami dapat terus mengikuti perintah-Mu,
firman-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, Kau jamah, Kau urapi hamba-Mu yang telah menjadi saluran berkat pada malam hari ini ya Tuhan. Kami percaya Engkau akan pakai dengan luar biasa untuk kemuliaan nama Engkau ya Bapa. Jamah juga ya Tuhan, WL ya Tuhan, Engkau berikan ya Tuhan, apapun yang dia rindukannya Tuhan, Kau berkati ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, begitu juga dengan tim multimedia ya Bapa. Kami percaya Engkau pun mengurapi, Engkau menjamah, Kau jadikan anak ini ya Tuhan, anak yang takut akan Engkau, dan menjadi kebanggaan untuk kedua orang tuanya ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya Engkau yang menyertai bangsa kami, bangsa Indonesia ya Bapa. Kami percaya Engkau yang menuntun bangsa kami ke arah yang lebih baik, yang lebih makmur ya Tuhan, sejahtera. Dan kami percaya Engkau akan memilih para pemimpin kami di tahun yang akan datang ya Tuhan, di dalam acara pemilu di bangsa kami ya Tuhan. Berkati para pemimpin kami yang saat ini ada ya Tuhan, dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, hingga jajaran pemerintahan, baik pusat maupun daerah ya Tuhan, sampai RT RW lingkungan kami. Kami percaya Engkaulah yang memberkati ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Engkau yang menguatkan hati kami ya Tuhan, yang lemah letih lesu ya Tuhan, Engkau berikan kelegaan kepada kami ya Tuhan, yang terikat Engkau lepaskan untuk kami ya Tuhan. Dan kami percaya di saat kami pada malam hari ini mengalami sakit penyakit ya Tuhan, kami percaya dalam nama Tuhan Yesus, Engkau berikan kekuatan sehingga Engkaulah yang menyembuhkan dan memberikan kesehatan bagi kami semua ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, sebentar kami hendak mengakhiri ibadah fellowship ini ya Tuhan. Kami percaya pada malam hari ini Engkaulah yang memberkati kami semua ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap menerima berkat-Mu. Mari saudara-saudara, kita angkat kedua tangan kita, karena Tuhanlah yang memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya dan menyinari engkau dengan damai, sejahtera, dan sukacita. Terimalah berkat-berkat dari Allah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus, melalui persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, mulai malam hari ini, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali, menjemput kita di awan-awan yang permai. Bagi kita yang telah menerima berkat, mari sama-sama katakan dengan iman kita, amin. Tuhan Yesus berkati. Ya, sebelum kita bubar, kita mau foto terlebih dahulu. Siapa Jessy? Jessy, itu anaknya Pepe. Kita foto terlebih dahulu. Ini 1, 2, 3. Selanjutnya serenyu. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih, terima kasih, bukan Taucen. Pak Yongki, Bu Ina, terima kasih, Bu Ana, Ibu Surti, Bu Kevin, Bu Tanti, Bu Ping Saputri, terima kasih. Selamat beristirahat. Besok jangan lupa ya untuk anak-anak para murid-murid SOM. Besok ada SOM. Semangat. Bye.